Oke, halo semuanya dan kembali lagi di channel Layar Entertainment. Dan di video kali ini gue akan membahas komik Bumi Langit yang tapi bukan tayang di Facebook ataupun bukan dijual, tapi tayangnya eksklusif di webtoon, yaitu komik Gundala Son of Lightning ataupun Gundala Putra Petir. Dan di komik ini memang dibuatnya tahun sekitaran 2019 dirilisnya, bertepatan dengan rilisan film Gundala, jadi bisa kita anggap atau memang adalah materi promosi, bagian dari promosi film Gundala waktu itu. Komiknya cukup singkat, 12 episode saja, dan menurut gue agak kurang sih melihat Gundala yang hanya 12 episode. Dan ada beberapa perbedaan yang akan gue bahas di sini antara komik dan juga filmnya, dan apa yang gue rasa kurang dan apa yang gue suka dari komik ini. Pertama, perbedaannya mungkin kita bahas ya. Pertama, di komik ini berbeda dengan di filmnya, yang dimana Sancaka itu kan diceritakan memang betul-betul dari cerita masa kecilnya sampai akhirnya dia menemukan jati dirinya, sampai perlahan-lahan dia menjadi seorang patriot dengan nama Gundala dan mempunyai kekuatan petir. Sementara di komik ini dia memang sudah menjadi Gundala dan sudah menjadi, ya bisa dikatakan sebagai vigilante, karena main hakim sendiri pastinya sebagai Gundala, dan sudah jadilah menjadi Gundala. Dan banyak orang yang menganggap ini adalah siluman petir, jadi cukup lucu ya. Pembukaan komiknya, introduce-nya gue rasa sangat bagus karena mereka menganggap ini adalah hantu, dan bahkan ini si ahli pakar kriptokosmologi, si Anwi Anjaya ini, di komik ini dia menyebutkan bahwa dia titisan Kaisar Kronos dari kerajaan petir. Jadi ini callback, atau mungkin memang betul-betul ada di komiknya ini, tapi ini memang adalah callback ke cerita asli Gundala, original Gundala yang tahun 1960-an itu. Iya. Dan Gundala di komik ini kostumnya berbeda jauh ya dengan apa yang pernah kita lihat mungkin di komik sebelumnya, atau mungkin bahkan di film, karena kostumnya dibuat jadi lebih modern, lebih kekanak-kanakan, bisa dibilang lebih remaja lah, istilahnya lebih Spider-Man lah. Tapi yang ada persamaannya adalah Gundala atau Sancaka di komik ini, dia masih bekerja sebagai satpam karena dia hidup atau besar di jalanan setelah kehilangan orang tuanya. Gue juga nggak tahu, di komik ini belum dijelaskan kenapa dia kehilangan keluarganya dan berpisah dari keluarganya, tapi yang jelas dia sekarang adalah jadi satpam di sebuah lab biokimia. Ini yang jadi perbedaannya juga. Ini yang jadi perbedaannya juga karena di filmnya dia menjadi satpam tapi bukan satpam di biolab kimia, tapi di filmnya itu dia jadi satpam di sebuah perusahaan percetakan, Jakarta Times kalau nggak salah. Tapi Jakarta Times juga ada di komik ini loh, jadi sebuah sumber berita koran ya. Ya, The Jakarta Times, penyambung telinga rakyat. Jadi sebuah koran yang memberitakan tentang berita Gundala pastinya. Dan musuh di komik ini ataupun villain dari komik ini, antagonisnya gue rasa sangat kurang ya. Ini yang menjadi salah satu concern ataupun salah satu pertimbangan gue menganggap komik ini sangat kurang, karena pastinya cerita yang bagus dihadirkan dari musuh yang bagus, antagonis yang bagus, tapi sayangnya gue gak melihat ada hal yang menarik di para villain, yaitu Dwara dan juga Syamani. Mungkin karena dibuatnya mereka ini hanya kroco, mungkin jadi nggak terlalu sebesar itu kekuatannya, dan bahkan pembangunan karakternya hanya singkat, dimana hanya beberapa episode langsung mereka bertarung dengan Gundala. Karena di sini juga dijelaskan bukan mereka musuh aslinya. Tapi ya, gue rasa untuk mereka, maksudnya rencana mereka ini kan memerlukan skala yang besar. Satu negeri kalau nggak salah mereka targetkan untuk diubah menjadi ke ideologi mereka, ke ramuan racun mereka, ramuan suci dikatakan oleh mereka. Jadi gue rasa agak sayang sih mengatakan itu, kalau mereka memang ingin merubah sebuah negeri, tapi skala dari kekuatan mereka dan bahkan pertarungan mereka dengan Sancaka terlalu singkat kalau boleh jujur. Kekuatannya sih menarik tentang ramuan
mirip dengan di film Gundala, tapi kan kalau di film Gundala ini lebih bermain ke ramuan penggugur kandungan kalau nggak salah. Iya kalau nggak salah. Pembuat orang jadi cacat. Ya, yang dibuat oleh si Ghazul itu memang ada, gue suka banget karena di situ ada intrik politiknya di baliknya, rencana si Pengkor dan juga si Ghazul di film. Tapi sayangnya di komik ini bisa dikembangkan lagi harusnya si Syamani dan juga si Duara ini. Padahal mereka keren banget loh, bisa berubah menjadi bentuk yang 4 tangan kayak four arms dari Ben 10 anjir. Dan juga di komik ini Gundala love interestnya ataupun pacarnya bukan si Wulan ya, beda dengan di film ataupun beda juga dengan di komik aslinya. Di komik ini dia dengan cewek yang namanya Sukma di sebuah lab biokimia, itu seorang pegawai kalau nggak salah. Jadi sangat beda, sangat aneh sih melihat Gundala tanpa Wulan. Tapi memang di cerita aslinya memang diperlihatkan bahwa Sancaka itu punya pacar lebih dahulu sebelum si Wulan ya. Memang sudah punya pacar beberapa kali, sudah pacaran beberapa kali. Dan di sini kelihatannya memang Gundala sudah menguasai elemen petir miliknya, karena dia bahkan sudah mampu mengeluarkan teknik yang dimana dia membuat air itu sebagai perantara untuk menyebarkan petirnya untuk menyetrum orang di saat hujan lagi. Jadi sangat bagus, with respect. Dan juga pastinya yang paling lebih bagus adalah kemampuan Sancaka di sini sudah lebih terlatih karena dia sudah mampu menyimpan petir di dalam tubuhnya sendiri. Jadi ini yang salah satu concern gue kenapa gue nggak suka tentang villainnya, karena terlalu singkat pak. Cara Sancaka ngalahin dia terlalu mudah untuk sebuah villain di suatu series yang harusnya adalah villain besar. Tapi gue juga nggak tahu. Dan rencana daripada si villain ataupun si musuhnya dari komik ini masih juga berhubungan dengan politik, walaupun mereka lebih ke aksi jalanan. Jadinya penjahat jalanan melawan pahlawan jalanan, tapi ya masih berhubungan dengan politik lah, walaupun gak seperti si Pengkor yang memang sudah berafiliasi dengan politik di filmnya. Lihatlah, emang kayak ngeri bos. Tapi si Sancaka mungkin terlalu singkat untuk mengalahkan si Duara ini. Jadi gue rasa walaupun 12 episode mungkin bisa disimpan, mereka mungkin kalau bisa dijadikan yang lebih, mereka seadanya mereka memang sekuat itu ya, mungkin bisa disimpan untuk season 2, mungkin dilanjutkan pertarungannya di season 2, tapi ternyata dikalahkan langsung di season ini loh. Dan ini agak aneh juga karena Sancaka di sini diperlihatkan sempat berada di sebuah pemukiman dan tiba-tiba banget si Sancaka mau mengalahkan si Duara hanya karena itu. Tapi ya masih bisa diterima, masih bisa. Dan bahkan si Sancaka bisa mengeluarkan jurus tombak Bajra Birawa. Kalian bayangkan kan, kalau di film si Gundala itu kekuatannya nggak stabil sama sekali. Si Sancaka itu belum bisa mengendalikan kekuatan petir dari si Gundala, bahkan variasinya hanya tembak. Tapi di film di komik ini sudah sampai ke dia mampu membuat sebuah tombak dari petir. Dan itu gue rasa terlalu sayang sih kalau lawannya hanya kayak gini. Walaupun sekali lagi memang terungkap juga bahwa lawan utamanya bukan si Duara dan juga si Syamani ya. Dan ada sedikit intrik politik juga karena mereka mendekati calon gubernur untuk menawarkan kampanye, karena si Duara dan juga si Syamani ini punya pengikut yang banyak dan bahkan mereka melakukan itu dengan cara memaksa. Jadi gue rasa disitunya cukup ya, karena memang ini bertepatan juga mungkin materi promosi dari film Gundala, jadi mereka sebisa mungkin memasukkan aspek politik yang cukup menarik. Dan ini cukup lucu sih karena ditulisnya si Sukmaku telah pergi, ragaku sudah tak ada artinya. Pas si Sukma meninggal kan, gue jadi ingat film Amazing Spider-Man 2 ya kalau nggak salah, si Gwen Stacy mati.
si Emma Stone meninggal karena Electro kalau nggak salah, Electro atau Green Goblin ya, kayaknya Electro. Dan ternyata pelakunya atau yang berada di balik si Syamani dan juga si Duara ini ternyata adalah si Pengkor. Ya, kenapa Pengkor lagi ya? Tapi ya menarik sih. Tapi ya apa ya? Bisa dimengerti karena Pengkor adalah musuh utama juga di film Gundala, jadi mereka sebisa mungkin karena ini adalah materi promosi, jadi mereka mungkin menganggap, oh mungkin kalau pembaca lihat, mereka bisa lihat, pembaca mungkin bisa mengukur seberapa besar kekuatan Pengkor nantinya di film nanti. Bahkan bawahannya di sini sudah bisa merepotkan Sancaka sebegitu besar. Walaupun sekali lagi Sancaka di komik ini dan juga Sancaka di film adalah dua cerita yang berbeda, tapi teknik marketing yang bagus untuk menarik pembaca dan logo si anak bapak ini terlalu mirip sih sama si di film, atau mungkin mau sengaja disamain kali ya. Gue juga nggak tahu apakah memang season 2 dari komik ini nantinya akan memperkenalkan Pengkor sebagai musuh utamanya dan akan bertarung lagi seperti di film Gundala nantinya, tapi gue belum mendapatkan kabar sama sekali dari film ini. Tapi yang pasti adalah Gundala di komik ini satu jagat ataupun satu semesta dengan Gundala jagat bumi langit revolusi, era revolusi, sama kayak si Maza Imaji, si Sri Asih apa ya? Siapa namanya? Si Sri Asih kecil lah. Terus si Aquanus Danus Junior dan juga si Virgo and the Sparklings. Perjalanannya itu linear. Jadi mungkin mereka bisa jadi, gue lupa, ada crossover apa ya yang dijanjikan di awal tahun 2021. Pokoknya ada deh. Dan gue rasa mereka akan dipersatukan melalui crossover itu, akan membentuk menjadi patriot muda yang akan mempertemukan. Yang menarik adalah kayaknya si Maza Aquanus dan juga Maza Aquanus sudah bersentuhan. Si Sri Asih kayaknya belum, si Gundala apalagi. Dan bahkan gue gak melihat ini adalah sebuah komik Bumi Langit karena gaya gambarnya itu beda banget kayak di komik-komik Bumi Langit yang pernah gue baca di Facebook ataupun yang pernah gue beli bukunya. Jadi ya menarik sekali, sebuah komik singkat promosi yang menarik lah, gak dibuat serius juga sih untuk ceritanya. Jadi ini hanyalah komik ringan untuk pengisi waktu luang, komik sekali tamat yang akan menarik untuk kalian baca sebagai pengisi waktu luang. Dan juga gak lama kok tamatinnya, 1 hari saja mungkin cukup, hanya beberapa jam bacanya mungkin. Oke, dan terima kasih telah mendengarkan celotehan gue tentang komik Gundala Son of Lightning. Terima kasih, dan mungkin gue bisa membahas komik-komik lainnya di episode selanjutnya. Sampai jumpa, goodbye guys.